ingin menyapa Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Bisa lambaikan tangannya semua, Shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua, sukacita yang besar kembali kita boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih tim pemusik pemuji penyembah yang luar biasa yang sudah memimpin kita semua dalam pujian penyembahan yang sangat inspiratif. Haleluya, puji Tuhan. Tema khotbah pagi hari ini yaitu roh kebijaksanaan. Kita baca sama-sama Alkitab kita di dalam Ulangan Fatsal 34 ayat yang ke-9. Ulangan 34 ayatnya yang ke-9. Ulangan 34 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Dalam King James Version digunakan kata Spirit of Wisdom. Roh hikmat, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Saudaraku, ini adalah ayat terakhir dari Ulangan, kitab Ulangan, bagian dari 5 kitab Musa. Dan saat pelimpahan tongkat estafet kepemimpinan, sudah waktunya untuk diserahkan kepada Yosua karena Musa tahu waktunya sudah tidak lama lagi dan memang beberapa saat kemudian dia mati. Kalau sekarang saudaraku diyakini kematiannya itu ada di daerah Yordania. Kalau dulu saya ke sana ada replika patung ular tembaga, patung ular yang melilit di tiang tembaga. Dan diyakini di tempat itulah Musa memandang Kanaan karena Musa gagal akhirnya ditolak untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah di daerah seperti itulah kira-kira Musa itu mati. Nah saudara yang kasih Tuhan, Yosua pasti tahu bagaimana beratnya memimpin bangsa Israel. Dia melihat pendahulunya, seniornya, Musa memimpin bangsa Israel. Penuh dengan pergolakan, penuh dengan pertentangan, perselisihan, pergumulan yang luar biasa. Dan saya yakin Yosua benar-benar bisa merasakan beban itu karena Yosua ini seorang pengikut yang setia, seorang hamba yang setia kepada Musa. Dan saudara yang kasih Tuhan, di sini dikatakan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab dikatakan Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Saudara, ini satu modal yang sangat penting untuk menjadi seorang pemimpin. Yaitu roh kebijaksanaan atau spirit of wisdom. Roh hikmat. Sebab dengan hikmat inilah kita bisa menyelesaikan masalah. Kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Dengan hikmat inilah saudaraku kita bisa membuat satu kesimpulan, kita bisa melakukan satu decision, keputusan-keputusan yang penting. Alkitab mengatakan untuk berhasil itu hikmat yang penting. Dan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Spirit of wisdom. Karena Salomo juga tahu akan pentingnya roh hikmat ini, makanya ketika Tuhan bertanya kepada dia dalam mimpi, apa yang kamu minta? Salomo gak minta kekayaan, Salomo gak minta kekalahan untuk musuh-musuhnya, tetapi dia minta hikmat. Dia minta hikmat. Dan karena permintaannya itu Tuhan senang, dan Tuhan memberikan apa yang dia tidak minta. Kejayaan, kekayaan, kesuksesan. Dan konon saudaraku pada zamannya Salomo, tidak terjadi peperangan sama sekali. Sesuai dengan namanya Salomo dari kata Salem yang artinya damai. Hikmat saudaraku. Dan itu dibuktikan ketika dia diperhadapkan dengan satu situasi yang sulit. Bagaimana dia ada 2 orang ibu yang bertengkar karena salah satu anaknya mati. Dan kemudian ditukar saudaraku. Dan Salomo bisa dapat hikmat yang luar biasa. Walaupun agak sedikit nakut-nakutin ya. Udahlah anaknya dibelah aja jadi 2 supaya adil. Tapi kalau orang punya hati
seorang ibu nggak akan tega, saudaraku. Sehingga akhirnya ibu yang asli akhirnya berkata, ya udahlah ambil aja. Disitulah Salomo tahu mana ibu yang sejati, mana yang bohong. Saudara yang kasih Tuhan, hikmat. Makanya saudaraku, Paulus pun pernah berdoa bagi jemaat di Efesus supaya Tuhan memberikan kepada mereka roh hikmat dan wahyu, wisdom and revelation, untuk mengenal Dia, mengenal Tuhan dengan benar. Ternyata saudaraku, kita nggak akan pernah bisa mengenal Tuhan dengan benar tanpa roh kebijaksanaan ini, roh hikmat ini. Amin, saudara. Nggak mungkin, saudaraku. Dia begitu besar. Alkitab mengatakan tak terselidiki pikirannya, tak terselami jalan-jalannya. Terlalu dahsyat, terlalu ajaib untuk kita mengerti. Tanpa hikmat Tuhan kita nggak akan pernah mengerti jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Para rasul perjanjian baru pada waktu mereka mau melantik beberapa orang untuk pelayanan meja atau pelayanan diakonia, salah satu syaratnya adalah mereka adalah orang-orang yang terkenal baik, penuh roh, tapi juga hikmat. Wow, bukan sekedar baik, tapi juga penuh roh, dan juga ditambahkan harus punya hikmat. Sebab kalau kita nggak ada hikmat, kita bisa dicaci maki banyak orang, saudaraku. Kita dianggap tidak adil, kita bisa dianggap pilih kasih, kita bisa dianggap semenang-menangnya sendiri. Dan walaupun kita sudah berhikmat, saya mau katakan seorang pemimpin jangan pernah bermimpi untuk bisa menyenangkan semua orang. Sekali lagi saudaraku. Walaupun kita berpikir sudah berhikmat sekalipun, dapat hikmat dari Tuhan, jangan pernah bermimpi seorang pemimpin bisa menyenangkan semua orang. Detik kita berpikir berusaha menyenangkan semua orang, kita akan gagal, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, di sini Yosua mendapatkan satu modal yang sangat penting sebelum dia mendapatkan tongkat estafet kepemimpinan, yaitu roh kebijaksanaan, roh hikmat. Dari mana dikatakan di sini? Melalui penumpangan tangan Musa. Saudara, jangan anggap remeh penumpangan tangan dari pemimpin-pemimpin rohani kalian. Jangan anggap remeh. Kalau anak-anak dari orang tua, ini dalam pengertian spiritual sangat penting sekali, saudaraku. Kalau tidak, nggak ada ceritanya di Alkitab. Sampai-sampai Yakub harus menipu Esau demi mendapatkan berkat dari bapaknya, saudaraku, Ishak. Blessing, penumpangan tangan, berkat double porsi, hak kesulungan. Sepertinya sekedar penumpangan tangan. Tapi di dalam alam roh itu luar biasa, saudaraku. Karena Tuhan sedang mentransferkan, mengimpartasikan dari pemimpin-pemimpin di atas kita, leader-leader di atas kita, satu hikmat, kebijaksanaan, dan blessing rohani yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Nah, mungkin sekarang kita belum boleh bersentuhan karena physical distancing. Sekarang sudah diperjelas, bukan social distancing tapi fisiknya. Ya, kita fisik boleh berjauhan, tapi hati harus tetap dekat. Ya. Tapi kita bisa analogikan, saya bisa gambarkan pada waktu para pemimpin rohani kalian atau leader di atas kalian, orang tua kita, mungkin mengangkat tangan, mengarahkan tangan kepada kita. Saudara, angkat tangan dan terima dengan penuh percaya, akan berkat-berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidup kita. Tuhan sedang merilis, Tuhan sedang melepaskan anugerahnya, berkatnya, kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Dan kalau engkau bisa melihat dengan mata rohanimu apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, engkau percaya, engkau bisa tangkap itu, saudaraku. Dampaknya luar biasa. Karena Alkitab katakan terjadilah sesuai dengan imanmu. Kalau Anda masih ingat, saya pernah cerita, kadang saya perlu mengulang beberapa ilustrasi karena berkenaan dengan khotbah-khotbah
yang saya sampaikan ketika saya kuliah dulu di Petra, saudaraku, pada waktu peresmian gedung gereja di tempat di mana saya beribadah dulu, kami lihat-lihat kantor Bapak Gembala kami, Bapak Yeremia Arim. Pada waktu kami sedang lihat-lihat, tiba-tiba dia muncul, saudaraku. Nggak tahu dari mana aja beliau muncul. Dan tiba-tiba kami anak-anak mahasiswa gitu lagi kumpul-kumpul, ngapain lo? Dia nggodain gitu ya. Pak Yer ini, saya panggilnya Kak Yer. Oh enggak Kak, kita cuma lihat-lihat. Ya sambil senyum, ya. Dan lalu dia angkat tangan cuma bilang, oke, God bless you. Ada satu teman saya, kami yang waktu itu masih kurang pengalaman ya dengan hal-hal begitu ya. Oh ya terima kasih Kak gitu. Tapi ada satu teman saya, dia langsung amin. Nah saya itu belakangan baru ngerti. Karena di antara teman-teman kami, mahasiswa, seangkatan saya, dia ini teman saya yang mengaminkan kalimat itu. Dia yang paling pertama kali mentas dari antara semua teman-teman. Dia langsung dapat pekerjaan di satu company yang bagus, perusahaan luar negeri, saudaraku. Gajinya $, saudara. Satu kali ketika saya ketemu dengan dia, apa rahasia sukses kamu? Lalu dia bilang, kamu ingat gak dulu waktu kita sama-sama, waktu datang ke peresmian gereja, kita lihat kantornya Pak Gembala. Ingat gak dulu Kak Yer bilang, God bless you. Kamu tahu aku aminkan itu. Oh gitu ya. Saudaraku, simple. Ya tentunya bukan berarti terus kita males gak ngapa-ngapain. Tapi di dalam alam roh Anda mesti tangkap dulu. Karena apa yang terjadi dalam alam real harus terjadi dulu di alam roh. Engkau menang di alam roh, engkau akan menang di dalam alam real. Di dalam alam roh engkau bisa tangkap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Yang di darat, yang real, yang nyata. Itu sebetulnya kita tinggal menjarah. Karena kemenangan sudah Tuhan berikan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. It is finished, Tuhan katakan sudah selesai. Sekarang tergantung bagaimana kita percaya. Apakah kita yakin Tuhan sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib. Bagi saudara dan saya. Karena cintanya kepada saudara dan saya. Makanya kasih karunia itu banyak orang menganggap murah. Karena kita terima dengan cuma-cuma dari Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu karena Yesus mau bayar harga yang mahal itu demi saudara dan saya. Jadi sudah kasih Tuhan, jangan anggap remeh. Ketika orang tua berdoa buat kita. Kita pun perlu minta doa dari orang tua, restu dari orang tua, blessing dari orang tua. Karena itulah otoritas yang Tuhan tetapkan di dalam keluarga. Kalau di dalam keluarga, imam adalah seorang ayah. Bagaimana harus berperan dengan bijaksana. Dengan istri, dengan anak-anak. Dan itu tidak mudah saudaraku. Butuh hikmat. Apalagi di zaman sekarang. Kemarin tiba-tiba anak saya yang perempuan si Odi tanya begini. Besok siapa yang khotbah Pak? Saya bilang ya Papa. Lalu dia menatap saya dengan pandangan yang agak gimana. Saya juga menatap dia dengan pandangan yang juga agak merasa gak enak juga. Lalu saya tanya, khotbah Papa jelek ya non ya? Apa kamu bosen ya dengar khotbah Papa ya? Saya bilang begitu saudaraku. Oh enggak gitu Pak katanya. Dia juga langsung feel guilty juga saudaraku. Padahal saya juga godain aja. Saya tahu lah bukan maksudnya dia meremehkan apa yang ayahnya sampaikan. Ya, saya tahu dia punya hati yang peduli dengan saya. Ya, mungkin dia kasihan, kenapa Papa mesti khotbah terus gitu ya. Kan enggak panggil yang lain, hamba Tuhan yang lain gitu. Jadi saya bilang, ya minggu depan ada pembicara yang lain. Minggu depan yang khotbah Pak Mariono, saya bilang begitu. Saudara, butuh hikmat memang ketika kita harus selalu berkhotbah dan berkhotbah lagi. Apalagi di depan audiens yang sama saudaraku. Butuh hikmat. Dan sebagai orang tua saudaraku kita perlu hikmat Tuhan juga di dalam mendidik anak-anak. Sekali lagi generasi milenial ini hebat-hebat jawabannya. Kali ini sama Ariel. Saya bilang sama Ariel, Real, seharusnya tiap pagi itu yang mendahului bilang good morning itu ya anak-anak, bukan papa.
Kenyataannya tiap pagi saya mesti good morning, good morning. Saudara tahu jawabannya Ariel apa? Ya ayah kan mesti memberi teladan. Loh, ya toh? Hebat. Anak-anak zaman sekarang tuh sampai kita tuh kehabisan akal mau memberikan penjelasan itu. Loh iya mestinya yang muda sama papa sama mama bilang good morning. Enggak, malah saya ini kalau ketemu anak-anak good morning, good morning. Semoga besok ada perubahan saudaraku. Butuh hikmat saudaraku. Hari-hari ini kita hidup di tengah-tengah zaman yang begitu sulit. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Menghadapi setiap kesulitan dan tantangan dalam hidup ini. Yang bisnis, wah hari-hari ini terjadi. Saudaraku PHK di mana-mana. Butuh hikmat Tuhan. Mari andalkan Tuhan. Amin saudara. Andalkan Tuhan. Jangan menyerah. Jangan takut saudaraku. Kalau engkau punya hikmat dari Tuhan, kau pasti menemukan jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Nah, di dalam 1 Timotius 4 ayat 14, 1 Timotius 4 ayat 14, Alkitab berkata begini, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan apa? Penumpangan tangan sidang penatua. Anda lihat saudaraku, melalui penumpangan tangan. Karunia-karunia rohani itu dibagikan. Dan Paulus mengingatkan kepada Timotius anak rohaninya yang masih muda, yang pemalu, penakut. Ayo, dia mendorong, pergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan melalui nubuat dan penumpangan tangan. Jadi harus dipergunakan karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti pisau yang tidak digunakan pasti akan tumpul. Kalau Anda merasa eman-eman, waduh nanti pisaunya rusak, nanti pisaunya jadi tumpul. Anda nggak pakai tambah tumpul. Dan kalau pisau itu bisa ngomong, dia akan kecewa. Kenapa dianggurkan, kenapa dibiarkan terbengkelai, tidak digunakan. Dia akan lebih bangga, pisau itu akan merasa lebih bangga, rusak dan tumpul karena dipakai. Daripada rusak nganggur. Saudara yang terima karunia-karunia rohani dari Tuhan, pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pergunakan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Baca di rumah 1 Korintus 12, 1 Korintus 14 juga. Tentang karunia-karunia rohani. Di Roma juga ada, surat Roma juga ada. Tentang karunia-karunia rohani itu. Harus Anda pergunakan. Yang karunianya bernubuat. Kata bernubuat di sini bukan berarti harus Tuhan berkata. Tapi kata-kata yang membangun. Kata-kata yang sesuai firman Tuhan, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang menghibur. Saudara yang punya karunia berbahasa roh, pergunakan. Kalau tidak lama-lama hilang. Pakai itu di dalam doa-doamu pribadi maupun secara korporat, asal dengan tertib. Kita charismatic church, kita gereja yang mengizinkan karunia-karunia roh dipergunakan. Kita tidak membatasi pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah jemaatnya. Kita memberi ruang yang lebar untuk semua bisa berpartisipasi sesuai dengan karunia-karunianya. Itulah gereja yang sehat. Gereja yang sehat dan pemimpin yang benar adalah pemimpin yang bisa mendelegasikan pekerjaan, tugasnya kepada lebih banyak orang sesuai dengan karunianya masing-masing. Nah kalau semua bisa bergerak sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan, itu gereja akan menjadi gereja yang hidup, gereja yang dinamis, gereja yang produktif. Kalau karuniamu, saudaraku sebagai seorang penginjil, pakai mulutmu untuk share kabar baik kepada teman-temanmu. Ajak mereka untuk beribadah. Sampaikan good news, kabar baik kepada mereka. Termasuk juga ada yang namanya karunia untuk memimpin. Coba kita lihat 1 Korintus 12 ayat 28. 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat
Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk apa saudara? Melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi ini karunia-karunia yang beraneka ragam. Dan belum tentu semua orang punya karunia ini dalam satu pribadi. Mungkin saya ada, Anda tidak punya. Mungkin Anda punya karunia menyembuhkan. Mungkin itu tidak ada pada saya barangkali. Atau mungkin Anda tidak punya karunia untuk memimpin. Mungkin itu ada di saya barangkali. Itulah sebabnya saudaraku kenapa kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Karena kita saling membutuhkan. Seperti anggota tubuh, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada alis. Semua ada fungsinya masing-masing. Semua ada kemuliaannya masing-masing. Bahkan Paulus katakan yang kelihatannya hina justru mendapatkan perlakuan yang lebih mulia. Ya, saya tuh pernah dengar ilustrasi ya. Kenapa alis ini begitu penting untuk kita? Kayaknya cuman begini ya saudaraku, tapi betul saudaraku. Coba ini kalau nggak ada alis saudara, itu kalau kita berkeringat langsung ke mata saudara. Jadi alis itu dikeroi terus saudaraku. Ya, tapi ini zaman modern ini ibu-ibu ya, wah alisnya di model-model macam-macam. Ada alis keriting sekarang saudaraku. Semua ada fungsinya. Semua ada kegunaannya. Saudara, itulah sebabnya kenapa Paulus juga pernah mengatakan kepada Timotius untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Dikobarkan. Jadi analoginya seperti api unggun yang kita mesti jaga terus menyala. Come on, saya berdoa saudara di tengah-tengah kondisi sekarang ini jangan ada yang loyo, jangan ada yang lemes. Saya ingin, ayo kobarkan api itu. Ayo kobarkan api itu. Ayo kobarkan api itu. Ya, jaga hatimu, spiritmu. Ya, jangan biarkan informasi-informasi di media massa, di medsos membuat engkau justru padam. Kehilangan passion untuk melayani Tuhan. Dengan apa yang kau bisa lakukan. Yang punya karunia-karunia ini, kalau enggak kobarkan. Saya ingat apa yang dikatakan Reinhard Bonnke pada waktu saya ikut Hillsong Conference di Australia beberapa tahun yang lalu. Saya enggak ikut sepenuhnya saudaraku karena enggak bayar saudaraku. Saya ikut yang free, yang malam aja saudaraku KKR. Dia bilang begini, ya kalau Tuhan kasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, dan kalau kalian itu seperti hamba yang 1 talenta, Anda nggak mau gunakan 1 talenta itu, kasih sama saya. Saya akan gunakan itu untuk melayani Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan Reinhard Bonnke beberapa waktu yang lalu sudah meninggal dunia di usia yang sepuh juga. Dan saudara tahu jutaan orang Afrika dia persembahkan kepada Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya setiap kita tangkap kebenaran firman Tuhan ini, ya, supaya kita ngerti Tuhan mau semua kita menjadi umat yang bergerak, menjadi umat yang produktif, menjadi umat yang melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu Anda harus belajar seperti Yosua, hormati otoritas di atasmu. Ini kunci penting. Ini kunci penting. Karena Yosua menghormati otoritas di atasnya. Perhatikan kalimat yang tadi kita baca dalam Yosua 34 ayat 9. Sekali lagi saudaraku ya, ayat yang ke bagian B sekarang. 34 ayat 9b. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ini leader yang berhasil saudaraku. Bagaimana dia bisa mendapatkan satu kewibawaan seperti itu. Sampai itu jemaat Israel mau dengerin Yosua. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ini gak gampang loh saudara. Gak gampang. Kalau leader itu kita tahu dari awalnya siapa. Kita tahu, kita bergaul dengan dia. Tiba-tiba dia diangkat jadi pemimpin kita. Gak gampang untuk menghormati. Betul, ngerti maksud saya saudaraku? Sama seperti Tuhan Yesus, iya kan? Pada waktu orang-orang tahu, loh dia ini kan anaknya Yusuf Maria, kita kenal saudara-saudaranya kok.
Ya kan memang setelah Maria melahirkan Yesus kan betul-betul menikah dengan Yusuf, punya anak-anak lagi dari hasil pernikahan mereka. Karena orang-orang tahu dari mana Yesus, saudaraku, kecewa langsung orang-orang itu dan menolak Yesus. Bahkan awal-awalnya saudara tirinya Yesus itu juga nggak percaya Yesus itu Mesias, anak Allah yang turun ke dunia menjadi juru selamat umat manusia di dunia. Awalnya nggak percaya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kemudian di kemudian hari mereka akhirnya baru percaya betul-betul waktu Yesus naik ke surga, mereka lihat semua dari kematian, kebangkitan, kenaikannya. Maka di dalam Alkitab itu ada surat Yudas, itu saudaranya Yesus itu. Saudaranya Yesus, anak dari Yusuf dan Maria. Jadi saudara, saya rindu setiap kita ngerti bahwa ini penting. Anda harus belajar menghormati. Terlepas dari segala kelebihan kekurangan pemimpinmu. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan suamimu. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan orang tuamu. Tapi mereka layak dapat respek dari kita. Dia layak karena Tuhan yang menetapkan mereka menjadi pemimpin kita. Dengar baik-baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kalau kita tidak bisa menghormati yang kelihatan, kita tidak mungkin bisa menghormati Tuhan yang tidak kelihatan. Rasa respek dan hormatmu kepada Tuhan harus kita bisa tunjukkan kepada orang-orang yang kita lihat. Kepada pemimpin-pemimpin kita. Baik itu mungkin secara spiritual pemimpin rohanimu. Tapi juga kepada orang tua kita atau di kantor. Kita juga punya pemimpin. Jangan kita ini jelek-jelekin pemimpin kita di kantor, di belakang ngomongin yang enggak-enggak terus. Bahkan memfitnah luar biasa, tapi kita mau terima gajinya. Kita jadi provokator, kita jadi orang yang jahat, saudaraku, tapi kita tetap mau terima gaji. Kita mau ambil keuntungan bahkan dari perusahaan itu. Lebih baik Anda keluar dari perusahaan itu. Saudara, kalau Anda nggak bisa menghormati orang pemimpin di atasmu yang kelihatan, Anda nggak akan mungkin bisa menghormati Tuhan yang tidak kelihatan. Saudara, John Maxwell pernah bilang begini, pemimpin adalah orang yang tahu jalannya, yang menjalaninya, dan yang menunjukkan jalannya. He is a leader. Itulah pemimpin. Kalau kita ada di dalam guidance yang benar, dalam tuntunan Tuhan yang benar, saudaraku, saya yakin kita akan menikmati apa yang dikatakan Tuhan. Padang rumput yang hijau, air yang tenang akan jadi bagian dalam hidup kita. Ya, saudara, sekali lagi betapa pentingnya kita punya roh hikmat dan kebijaksanaan ini. Musa dalam salah satu Mazmurnya dia pernah berkata, minta supaya diberi hati yang bijaksana. Untuk apa? Dapat menghitung hari-hari yang Tuhan berikan. Jangan anggap remeh, saudaraku. Kita harus berhikmat menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum engkau bisa memimpin orang lain, engkau harus bisa memimpin dirimu sendiri. Dalam menggunakan waktu-waktu yang ada. Dan mintalah itu kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, saudaraku, kalau engkau kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan yang memberikannya tanpa membangkit-bangkit. Artinya tidak mengungkit-ungkit apa yang diberikannya kepada kita. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan apa? Lari daripadamu. Sekali lagi kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jangan pernah berpikir iblis akan tunduk kepada kita kalau kita tidak tahu bagaimana tunduk kepada Tuhan. Kunci kemenangan kita, saudaraku, melawan iblis ketika engkau mengerti otoritas ini. Anda tunduk kepada Tuhan. Pada waktu engkau melawan iblis, saya percaya kemenangan pasti akan jadi bagian dalam hidup kita. Kenapa? Yang sering saya katakan, Tuhan pasti backup kita.
Tuhan pasti akan menolong kita. Amin, saudaraku. Jangan selalu doa minta berkat terus. Sampai kapanpun juga saya tahu semua kita perlu berkat. Tapi kalau engkau berdoa, Tuhan beri aku hikmat. Pasti engkau bisa menemukan berkat-berkat Tuhan yang tersembunyi yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Jangan sekedar minta mujizat. Mujizat ada setiap hari di depan kita. Hanya kita nggak lihat aja. Sering kita nggak lihat. Kita ditutupi dengan problem yang kita sedang hadapi. Sampai kita lupa Tuhan beri aku hikmat. Makanya ada doa yang agung, yang bagus. Tuhan berikan aku pundak yang kuat untuk dapat memikul beban yang berat. Bukan Tuhan ringankan bebanku. Bukan. Tuhan berikan aku pundak yang kuat untuk aku bisa pikul apa yang harus aku pikul. Tuhan berikan aku tangan yang kuat untuk aku bisa pegang, aku bisa kendalikan segala sesuatu yang ada di depanku. Bukan Tuhan berikan suasana yang tenang, berikan suasana yang damai. Tuhan berikan suasana yang selalu menyenangkan. Bukan. Tuhan berikan aku hati yang mampu menguasai semua keadaan, apapun yang sedang terjadi hari-hari ini dalam hidupku. That's a wisdom, itu hikmat yang kita butuhkan hari-hari ini. Dan saya percaya saudaraku ketika engkau dapatkan itu, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan tetap tinggal dalam hati, pikiran, jiwa, dan roh kita. Amin saudaraku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa.